got me like boom boom, boom boom, yeah, boom boom, boom boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Monica, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya sedang mengampu mata kuliah PLP1 atau pengenalan lingkungan persekolahan bersama kelompok saya, Marsyala Kriyanata, Sukma Dwi Audita Raharjo, dan Marlufatunisa melakukan observasi di SMK Nurul Iman. Tujuan diadakannya observasi ini yaitu untuk mengetahui sistem belajar dan apa-apa saja yang ada di lingkungan sekolah tersebut, serta kendala apa saja yang terjadi sejak diberlakukannya sistem belajar dari rumah. Setelah ini, saya akan memaparkan hasil wawancara bersama kepala sekolah, guru bahasa Inggris, serta alumni. Visi dan misi SMK Nurul Iman. Visi, terciptanya insan yang bertakwa, cerdas, dan berkarakter, serta mampu berdaya saing global. Indikator visi, pribadi yang beriman dan bertakwa, cerdas dan berkarakter, pribadi terampil yang siap dalam persaingan nasional dan global, unggul dalam pelayanan pendidikan terhadap masyarakat, mempunyai keterampilan menggunakan sarana teknologi informatika dan komunikasi, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Misi SMK Nurul Iman, memperteguh keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghasilkan karakter pribadi yang memiliki kesadaran diri dalam mewujudkan kejujuran, keadilan, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, responsif, dan santun dalam berperilaku, membekali peserta didik dengan ilmu dan pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan keterampilan agar mampu bersaing dalam era milenial, menghasilkan peserta didik yang kompeten, berkualitas, berprestasi sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian, menghasilkan entrepreneurship yang berdaya guna dan berdaya saing di tingkat lokal dan nasional, memperteguh sikap kepedulian sosial terhadap sekolah, masyarakat, nusa, dan bangsa. Adapun gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Sekolah SMK Nurul Iman. Yang pertama, demokratis, kepemimpinan yang terukur dan berdasar. Yang kedua, tutwuri handayani ing ngarso sun tolodo ing madya mangunkarso. Kegiatan seremonial seperti penaikan bendera merah putih di hari Senin tidak dilaksanakan karena kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada siang hari. SMK Nurul Iman turut memperingati HUT RI pada tanggal 17 Agustus dengan melaksanakan upacara via Zoom dan menaati protokol kesehatan. Upacara dilakukan secara sistematis. Setelah itu, adapun peraturan tata tertib, semua tata tertib harus dipatuhi oleh seluruh stakeholder atau manusia. Bagi pelanggar diberi sanksi edukatif. Contohnya, paling ringan diberi teguran, yang berat sanksi kebersihan, dan yang paling berat yaitu pemanggilan orang tua. Itu dari awal emang karena Bapak kepala sekolah itu sudah hampir 18 tahun. Jadi kebijakannya tiap tahun berubah. Sifatnya menambah kualitas dan menambah kuantitas. Misalnya, penambahan waktu itu marching band, ekstrakurikuler. Kemudian ada penambahan misalnya, ada anak-anak yang dilatih untuk masuk ke paskibra tingkat kecamatan dan kota. Kemudian kita juga program bagaimana anak supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Kemudian ada program juga yang kita tambahkan link and match dengan perusahaan supaya anak itu bisa PKL dan bisa diterima di perusahaan.
Kemudian ada program juga peningkatan koperasi sekolah untuk anak usaha sebagai keterampilan tambahan di sekolah, yaitu bagaimana dia bisa melayani dan mempraktekkan hasil karya dan hasil produk yang kompetensi. Kemudian peningkatannya adalah kita juga mengadakan uji kompetensi yang bersifat LSP. Jadi anak-anak uji kompetensi itu lulusnya dari LSP, lembaga sertifikasi. Jadi yang lembaga sertifikasi dan resmi dari negara, dan anak-anak itu ujian negara. Jadi ada yang lulus dan tidak. Bagi mereka yang bersertifikat lulus, itu berarti mereka itu sudah siap kerja sesuai dengan kompetensinya yang diukur dan berstandar nasional. Kemudian ada tambahan, itu ada kegiatan yang sifatnya penambahan nilai agama, belajar di kelas, tambahan di luar jam belajar. Jadi tambahan sifatnya kalau ku itu harus, kalau tambahan yang berminat. Kalau ku wajib, kurikuler harus semua. Tapi kalau berdasarkan data. Kalau ekstra juga berdasarkan angket, olahraga, agama, sakastri, pramuka, marching band. Itu semua ada jadwalnya, itu semua ada pesertanya, ada pelatihnya, ada juga hasil yang harus dicapai. Oleh karena itu makanya kami memberikan kegiatan pada anak-anak 3 aspek tadi. Guru bahasa Inggris di SMK Nurul Iman menggunakan gaya mengajar discovery learning. Banyak murid yang tidak minat terhadap bahasa Inggris dikarenakan latar belakang yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda, maka hal ini memengaruhi kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Siswa yang menghadiri kelas online hanya sebanyak 10% dari jumlah siswa dalam satu kelas, biasanya 30-40 orang. Hal tersebut dikarenakan kendala yang dialami oleh para siswa, seperti jaringan internet yang tidak mendukung maupun keterbatasan siswa dalam memahami kebutuhan mendukung proses pembelajaran, karena tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki laptop atau notebook, bahkan tidak mampu untuk membeli kuota internet, mengingat keadaan sedang seperti sekarang ini. Siswa memiliki keberagaman minat terhadap mata pelajaran bahasa Inggris, karena kembali lagi kepada kegiatan sehari-hari mereka dan tentunya bagaimana orang tua mereka mengarahkan anaknya untuk hal-hal yang mereka minati. Namun dikarenakan beberapa alasan, ternyata masih banyak siswa yang sulit untuk menerima materi yang diberikan, mengingat rendahnya rasa ingin tahu mereka terhadap mata pelajaran ini. Bahkan untuk membeli kamus saja mereka masih enggan, ditambah dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah belum bisa sepenuhnya mendukung kegiatan belajar di kelas. Dengan cara menyampaikan ulang materi dan bertanya kepada para siswa tentang bagian dari pembahasan yang sekiranya belum mereka pahami, cukup membantu mahasiswa untuk membangkit lagi semangat mereka. Selama proses pembelajaran e-learning berlangsung, beliau menggunakan metode mengajar daring yang mana memang menjadi satu-satunya cara yang bisa digunakan di saat seperti ini. Untuk mendukung proses pembelajaran, beliau menggunakan media ajar daring seperti Google Classroom, Zoom, Google Meeting maupun WhatsApp Group, karena mudah untuk dijangkau oleh para siswa. Namun terkadang dikarenakan kebutuhan tiap siswa yang berbeda-beda, tersedikit dari mereka yang masih kesulitan jika harus mengakses Zoom atau Google Meet, dikarenakan kuota internet yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Bahkan sampai ada siswa yang belum bisa mengikuti kelas belajar online sejak hari pertama karena alasan tersebut.
Banyak efek positif yang dirasakan setelah proses belajar online atau daring berlangsung selama beberapa bulan belakangan. Seperti beliau yang tadinya cukup tertinggal dalam bidang IT, namun sekarang menjadi sedikit banyak belajar bagaimana cara menggunakan berbagai aplikasi maupun media sebagai pendukung proses pembelajaran, pun dengan cara berinteraksi dengan para siswa melalui media-media tersebut. Kendalanya yaitu masih banyak siswa yang merasa kurang paham saat proses pembelajaran daring berlangsung. Bagi mereka yang berani bertanya kepada guru bahasa Inggris, mereka akan bertanya langsung di kelas online. Namun untuk mereka yang malu bertanya, maka mereka akan diam saja karena kembali lagi tentang bagaimana keseharian mereka. Apakah mereka terbiasa dengan bahasa Inggris atau malah sebaliknya. Banyak siswa yang mengalami kendala selama belajar dari rumah. Masalah terbesar yaitu karena internet. Jaringan internet yang tidak stabil menyulitkan mereka dalam menerima informasi yang diberikan dari guru serta dalam mengirimkan tugas. Banyak juga siswa yang mengalami penurunan nilai yang sangat drastis. Mereka yang biasanya selama sistem belajar luring memiliki prestasi di kelas, dan mereka rata-rata anjlok saat melakukan sistem belajar daring. Siswa juga merasa tertekan dikarenakan jika ada materi yang tidak mereka pahami, mereka harus mencari tahu sendiri karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan diskusi bersama teman-teman. Banyak siswa yang awalnya memang tidak tertarik dengan bahasa Inggris, semakin tidak tertarik dikarenakan jam belajar yang kurang serta tidak ada latihan, karena harus belajar sendiri dari rumah. Maka dari itu, sekolah memberikan fasilitas seperti pengurangan biaya SPP serta kuota gratis untuk menambah semangat belajar para siswa dan mengurangi beban mereka dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan kelima, kendala apa saja yang saudara alami selama sistem e-learning berlangsung? Kendalanya mungkin kayak apalagi sistem learning yang belajar di rumah itu kan kadang sinyal terhalang sama sinyal. Terus kalau di sekolah gitu kayak kalau misalnya pakai yang suara itu speakernya itu pas belajar bahasa Inggris tuh kadang-kadang suaranya putus-putus, kadang-kadang ke distract sama suara-suara anak-anak di kelas gitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.